bagian barat ke Sulawesi Selatan, dari Sulawesi Tenggara hingga Provinsi Maluku, kami hadir untuk menjaga dan melayani sepenuh hati, menorehkan segala dedikasi dan cinta untuk Indonesia. Selalu berjalan beriringan dengan dunia teknologi. Begitu juga dengan PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 selalu merespon perkembangan zaman dan teknologi dari waktu ke waktu. Dalam usianya yang cukup matang telah lebih 1 abad, Pegadaian memimpin pasar gadai dari masa ke masa. PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 selalu konsisten untuk memegang teguh dan menjaga tradisi inovasi agar perusahaan selalu memberi solusi sesuai tagline, mengatasi masalah tanpa masalah. PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 hadir untuk mendukung program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dengan membangun visi The Most Valuable Financial Company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang berkembang pesat dan menjamurnya para kompetitor di era ekonomi digital ini justru memacu PT Pegadaian untuk terus berinovasi demi mempertahankan eksistensinya sebagai market leader dalam bisnis gadai. Seiring dengan perubahan lingkungan bisnis dan teknologi informasi, Pegadaian siap menapaki era baru melalui transformasi perusahaan. Pegadaian mengembangkan sejumlah produk dan layanan digital untuk memberikan kemudahan kepada pelanggan. Pengembangan teknologi digital untuk mempercepat proses bisnis dilakukan dengan menggunakan aplikasi digital, sedangkan untuk memperluas jaringan distribusi, perusahaan mengembangkan aplikasi agen Pegadaian. Pegadaian meyakini teknologi digital merupakan masa depan bagi industri keuangan. Ada juga agen berbentuk usaha perorangan maupun badan usaha seperti agen gadai, pemasaran, dan agen pembayaran. Maka untuk itu, Pegadaian berada di barisan terdepan untuk menyongsong era baru industri pegadaian dengan menerapkan teknologi digital. Selain itu, Pegadaian memiliki beberapa produk yang menguntungkan dan memberikan dampak kepada masyarakat, seperti produk tabungan haji, cicilan kendaraan, cicilan emas, dan tabungan emas. Saat ini Pegadaian terus berinovasi guna menggarap segmentasi milenial sesuai dengan gaya hidupnya. Salah satunya dengan mendirikan The Gade Coffee and Gold sebagai daya tarik bagi generasi milenial sekaligus memberikan layanan nasabah prioritas. Atas kinerja dan kerja keras seluruh insan PT Pegadaian Kantor Wilayah 6 Makassar telah mendapatkan pengakuan atas prestasi dan penghargaan yang telah diraih. Selain dari produk dan layanan yang diberikan, Pegadaian juga memberikan sebagian keuntungannya dengan melaksanakan kemitraan dan bina lingkungan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sebagai salah satu perusahaan jasa keuangan, Pegadaian senantiasa mengembangkan bisnis, produk dan layanan berbasis teknologi digital untuk menghadirkan layanan yang cepat, mudah dan murah agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan lingkungan bisnis yang senantiasa berubah secara dinamis. Salah satu bentuk layanan digital Pegadaian adalah dengan adanya aplikasi Pegadaian Digital di mana nasabah dapat mengakses berbagai produk Pegadaian dan bertransaksi secara tuntas melalui smartphone. Masyarakat juga dapat memanfaatkan produk Pegadaian melalui agen Pegadaian. Agen Pegadaian merupakan pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pegadaian untuk memasarkan dan menjual produk Pegadaian serta melayani transaksi pembayaran nasabah Pegadaian secara online. Saat ini, Pegadaian Kanwil Makassar memiliki 1.700.000 nasabah dengan total outstanding loan mencapai 7 triliun rupiah. Hadir dengan 403 outlet dan 3.000 agen Pegadaian. Oleh sebab itu, kami senantiasa menghadirkan layanan keuangan yang inklusif dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
salah satu rumah sakit kabupaten di Sulawesi Selatan, rumah sakit daerah, dan saat ini sedang menjalani tugas belajar. Profesi saya sebenarnya saya seorang dokter. Pertama saya kenal memang yang menyiapkan fasilitas cicil emas itu adalah Pegadaian. Waktu itu awalnya saya ada kebutuhan, saya mengambil dana di Pegadaian dan di situ saya lihat ada banyak brosur. Dari brosur itu saya baca ternyata ada produk menarik yang kemudian membuat saya jadi ketagihan. Nah, itu cicilan emas. Emas ini adalah benda yang sangat bermanfaat ya. Kalau kita mau jadikan perhiasan bisa, mau dijadikan barang investasi juga bisa. Kita tidak langsung mengeluarkan uang dalam jumlah besar, tetapi uang yang kita keluarkan itu tidak terasa ternyata kita sudah bisa mendapatkan sekian gram. Alasan yang paling mendasar adalah emas itu lebih cepat untuk menjadi uang. Jadi pada saat saya beli pertama kali, mungkin waktu itu harganya masih 2 juta, tetapi kemudian 2 atau 3 tahun kemudian harganya sudah 2 kali lipat. Jadi keuntungan itu yang saya peroleh. Kemudian ya dana tiba-tiba bisa segera kalau kita butuh dana. Itu manfaat yang saya rasakan dengan program ini. Pertama kita mencicil memang, tetapi pada saat emasnya sudah kita miliki, manfaatnya akan kita rasakan. Jadi kalau investasi dalam bentuk lain, misalnya kayak rumah, kalau kita mau jual butuh waktu yang lama. Tetapi dengan emas, apalagi kalau di Pegadaian tidak sampai 15 menit, sudah jadi uang. Bahkan untuk mengambil cicilan kita bisa diambil di rumah. Sekarang lebih mudah lagi karena sudah pakai aplikasi. Jadi kita tinggal transfer, sudah masuk di aplikasi. Karena ini bentuknya investasi, saya simpannya tidak di rumah. Jadi terus terang saja saya berlangganan dengan Pegadaian hanya untuk menitip emas saya. Jadi emas-emas batangan yang saya punya, saya titipkan kembali ke Pegadaian. Pada saat saya butuhkan, saya tinggal bisa melaporkan saja saya butuh dana, dilihat simpanan emas saya berapa, nanti kemudian dikonversi dalam bentuk uang. Jadi dia lebih mudah dan lebih aman, karena di rumah saya menyimpan emas seperti itu agak riskan. Jadi saya menitipkan kembali emas saya di Pegadaian untuk disimpankan. Sebenarnya di Pegadaian bukan hanya cicilan emas ya, tetapi ada juga bentuk arisan emas. Nah, di arisan emas ini kadang-kadang ada program-program promo. Yang sekarang ini saya ikuti di kompleks, kami di kompleks ini sekarang membuat grup arisan. Itu ada 2 kelompok. Itu pada waktu ditawari dulu memang ada promo, jadi kita dapat potongan 50.000 per gram. Jadi waktu itu sebenarnya informasi dari teman ke teman. Kebetulan salah satu anggota kita di sini punya teman bekerja di Pegadaian. Nah, teman itu menyampaikan informasi bahwa ada program di Pegadaian namanya arisan emas. Kita kan ada arisan bulanan. Ini dibawa ke arisan, kita undang orang Pegadaian untuk memberikan penjelasan. Tadinya ibu-ibu bertanya, ini kira-kira manfaatnya nanti bagaimana? Jadi saya bilang, saya sudah lama berkenalan dengan emas Pegadaian. Nanti kita rasakan manfaatnya pada saat kita sudah pegang emasnya. Pertama ada kebanggaan sendiri, kita punya emas batangan. Kita membentuk arisan ini masih orang-orang sekompleks. Jadi misalnya kalau kebetulan ada keluarga di luar yang mau ikut, yang penting ada orang kompleks yang bertanggung jawab. Jadi seperti saya misalnya, saya membawa saudara saya, mengajak saudara saya ikut arisan, tetapi saya yang bertanggung jawab. Saya mengajak kepada ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan mungkin adik-adik remaja yang sudah punya uang jajan ya, bisa menyisihkan uang jajannya masuk dalam program cicilan emas ini. Cicilan emas itu tidak berat. Misalnya seperti ini sekarang yang program yang sedang jalan di kompleks arisan emas itu sebulan 487.000. 487.000 kita kalau keluar sekali keluar ke mall itu habis ludes. Nah, kita sisihkan sebulan 487.000 selama 10 bulan, kita sudah dapat 5 gram emas. Ajakan saya kalau misalnya daripada dananya habis entah kemana, mending kita bisa gunakan emasnya mulai dari emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, sampai yang 1 kilo ada. Jadi tergantung kemampuan kita. Untuk investasi, saya rasa ini sangat cocok. Ya, motor mana? Woi, bapak kemana cukup lu? Motor. Iyo, tunggu mah. Di jalan muka ini. Iyo, mau sampai. Ya, motor na.
Halo Pak. Iya, dekat mana ini Pak? Iya Pak, dekat kantor mana ini Pak? Iya. Tidak tahu diri sekali kau jadi teman, Di. Gara-gara saya terlambat, kau kacaukan semua, Jarod. Yo, sorry yo. Kau tahu nah, hari ini saya promosi jabatan baru. Gara-gara kau pakai tuh motor, hancur semua. Yo, sorry sekali. Sudah nih. Hancur karirku, Jarod. Pokoknya hancur. Yo. Apa ini? Jadi itu brosur dari Pegadaian. Temanku tadi kasih ke yang kerja di sana. Jadi Pegadaian punya produk, Pegadaian Amanah. Bisa kau cicil motor di situ. Serius kok yo? Iya, bisa kau cicil motor dengan skema syariah, DP rendah, cicilan ringan, dan bisa kau cicil sampai 60 bulan. Dan persyaratannya, Jarod, mudah sekali, Ji. Cocok sekali dengan kita ini yang masih muda-muda. Wih, keren tadi. Nah, Sami, Pegadaian ini kau mengatasi masalah tanpa masalah. Supaya kurang tongi masalah tuh. Kan motorku selalu bawa lari. Jadi, di mana ini bisa ajukan Pegadaian Amanah? Gampang sekali, Ji Jarod. Datang mau saja ke kantor cabang Pegadaian atau ke agen Pegadaian terdekat, dan bisa kau juga lewat Pegadaian Syariah Digital. Wih, keren jam itu. Motor rupain Wih, mau kau kemana? Pegadaian. Sore ini kumis bulu tangkis. Siapa itu? Wih, keren sekali kecil kau lu. Halo, saya Sarifah Hana, karyawan di sebuah perusahaan swasta. Kesulitan saya sebagai generasi Z atau anak milenial adalah mengatur pola keuangan. Kadang gaji sebulan habis untuk nongkrong, shopping, bahkan traveling. Sulit menyisihkan penghasilan untuk tabungan. Suatu ketika, teman saya menyarankan untuk berinvestasi emas. Kenapa emas? Karena emas tahan akan inflasi dan mudah diuangkan. Tapi emas kan lumayan mahal ya, dan menyimpan dalam bentuk fisik juga berisiko. Akhirnya saya mencari tahu perusahaan yang menawarkan jasa tabungan emas. Sekarang saya sudah menemukan tempat yang aman dan terpercaya, yaitu Pegadaian. Pegadaian memiliki produk namanya tabungan emas. Tapi ya harus datang ke kantor Pegadaian, terus ngantri, kan makan waktu. Dan sebagai karyawan swasta, sepertinya sulit bagi saya.
Tapi untungnya, Pegadaian punya aplikasi namanya aplikasi Pegadaian Digital yang memudahkan saya menabung emas dan bisa melakukan pembelian mulai dari Rp10 saja. Murah banget kan? Nah, di aplikasi Pegadaian Digital, saya bisa update harga emas tiap hari karena ada fitur jual emas. Jadi, saya bisa jual emas kapanpun saya mau dan pencairannya sangat cepat. Kita juga bisa transfer emas ke orang-orang tersayang. Lebih menariknya lagi, emas kita bisa dicetak menjadi emas batangan atau ditukar dengan perhiasan. Kalau lagi butuh uang, kamu bisa melakukan transaksi gadai tabungan emas melalui aplikasi ini. Uangnya akan langsung ditransfer ke rekening kamu tanpa datang ke outlet. Dan yang lebih pentingnya lagi, kamu tidak perlu menjual saldo tabungan emas kamu untuk memperoleh uang. Di aplikasi Pegadaian Digital, kita juga bisa beli pulsa, isi token listrik, bayar air, bahkan telepon. Keren kan? Dan ternyata di aplikasi Pegadaian Digital sudah ada pembiayaan ibadah haji. Cukup dengan jaminan emas batangan dan perhiasan, kamu sudah bisa daftar haji. Nah, sekarang lagi banyak promo nih. Buat kamu yang ingin membuka tabungan emas, dapatkan diskon sebesar 40% dengan menggunakan kode promo Rencana Emas. Dan untuk kalian yang sudah memiliki rekening tabungan emas dan ingin nabung lagi, bisa mendapatkan diskon sebesar 1% dengan menggunakan kode promo Rencana Nabung. Buat kalian yang ingin cicil emas, nikmati promo cashback sebesar Rp10.000 per gram dengan menggunakan kode voucher Rencana Mulia. Terakhir nih, untuk kalian yang ingin gadai tabungan emas, berkesempatan memperoleh Gold Pack sebesar Rp10.000 per kelipatan uang pinjaman sebesar Rp2.000.000 dengan menggunakan kode promo Rencana Gadai. Promo tersebut bisa kalian manfaatkan dari tanggal 1 April 2021 sampai dengan 4 Mei 2021. Semuanya bisa kalian akses di aplikasi Pegadaian Digital, Pegadaian Syariah Digital, dan outlet Pegadaian. Ayo segera download aplikasi Pegadaian Digital. Manfaatkan produknya dan dapatkan beragam promonya. Buruan, sebelum kehabisan. Kabupaten Takalar adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kotanya terletak di Patalasang. Kabupaten Takalar terdiri dari 9 kecamatan dan berpenduduk sebanyak kurang lebih 300.000 jiwa. Kabupaten Takalar merupakan salah satu dari wilayah penyanggah Kota Makassar. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar ditunjang dari sektor pertanian, kehutanan, dan perkebunan. Berdasarkan data BPS tahun 2020, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Takalar tahun 2019 mencapai 6,87, namun menurun drastis pada tahun 2020 menjadi minus 0,61 akibat pandemi COVID-19. Namun di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif sebagai dampak COVID-19, Pegadaian berhasil meraih kinerja positif dalam menggerakkan roda ekonomi. Dengan sejarah dan pengalaman yang sangat panjang di bidang bisnis gadai di Indonesia, Pegadaian telah menjadi solusi keuangan bagi masyarakat dan turut serta memberikan sumbangsi terhadap peningkatan inklusi keuangan bagi masyarakat menengah ke bawah dan juga usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM.
Satu di antara ribuan agen pegadaian di wilayah Sulawesi Selatan adalah seorang ibu rumah tangga bernama Rini Hadriana yang berusia 29 tahun. Awalnya, Ibu Rini Hadriana bersama suami mengelola sebuah bengkel di Jalan Haji Dewakang, Kecamatan Patalasang, Kabupaten Takalar. Kini menjadi agen pegadaian dan membuka outlet di rumahnya. Keluarga Ibu Rini Hadriana pun telah merasakan banyak manfaat terhadap pendapatan ekonomi keluarganya. Ibu Rini Hadriana berjuang bersama sang suami, terus memberikan pelayanan terbaik bagi para nasabah pegadaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rini Hadriana, agen pegadaian UPC Patalasang Cabang Takalar. Umur 29 tahun, pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Keseharian saya sama halnya pada umumnya ibu rumah tangga lain. Membersihkan rumah, menyiapkan sarapan untuk suami, merawat anak, menyiapkan anak untuk ke sekolah, dan lain sebagainya. Hingga awalnya saya ini hanya nasabah pegadaian yang setiap kali rutin bertransaksi di outlet pegadaian. Dari situ Bapak Pegadaian Cabang Takalar menawarkan saya untuk menjadi agen pegadaian. Beliau menjelaskan kepada saya tentang sharing fee dan keuntungan-keuntungan apa saja yang diperoleh jika menjadi agen pegadaian. Pada akhirnya saya dan suami saya berunding dan memutuskan untuk menjadi agen pegadaian pada tahun 2018 lalu. Halo, Assalamualaikum. Iya, kenapa Ki? Oh, mau Ki gadai? Oh iya, nanti ku suruh Pade ke sana. Kenapa Dik? Iya. Oh iya. Ayah, hai Ki. Ibu Rini Hadriana bersama suami termotivasi menjadi agen pegadaian karena ingin menambah penghasilan keluarga. Kegigihan, kemauan, dan pantang menyerah dalam kondisi apapun telah membuahkan hasil yang maksimal. Kami agen pegadaian pun memiliki berbagai rintangan. Salah satunya cibiran dari tetangga. Kita harus menyiapkan mental dalam hal tersebut. Terus kadangkala kami pun memberi layanan kepada nasabah yang berhalangan datang untuk bertransaksi di outlet pegadaian. Kami mendatangi rumah nasabah dalam keadaan hujan kehujanan, panas kepanasan, tapi itulah bentuk pelayanan kami terhadap nasabah. Kadangkala saya pun melayani nasabah yang datang bertransaksi di malam hari. Setelah menjadi agen pegadaian, Ibu Rini Hadriana pun merasakan sharing fee dan bonus menarik, serta penghasilan yang luar biasa. Alhamdulillah, selama saya menjadi agen pegadaian, saya sudah menyumbang omset untuk PT Pegadaian Persero sekitar 12 miliar. Dan alhamdulillah apresiasi dari Pegadaian sangat luar biasa. Bonus yang saya dapatkan dari sharing fee yang by system, terus reward agen get agen, bonus membership level, bonus champion agen, dan alhamdulillah semua itu dari hasil kerja keras saya. Alhamdulillah penghasilan yang saya dapatkan per bulannya itu kurang lebih sekitar 12 sampai 15 juta per bulan. Keberhasilan Ibu Rini Hadriana tak lepas dari peran Pegadaian
yang selalu memotivasi dan memberikan pelatihan gathering agen pegadaian dan melakukan program literasi atau program pelita untuk dibimbing menjadi agen yang handal. Tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pegadaian Kantor Wilayah 6 Makassar, kepada Bapak Manajer Keagenan Pegadaian Wilayah 6 Makassar, kepada Bapak Pimpinan Cabang Takalar, kepada Ibu Pimpinan UPC Patalasang, dan kepada segenap tim penjualan dan teman-teman agen secabang Takalar yang telah memberikan dukungan dan motivasinya kepada saya selama saya menjadi agen Pegadaian. Kepada suami dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan mensupport saya dalam melayani masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah selama ini. Kepada PT Pegadaian Persero agar menjadi perusahaan yang terus memberikan kontribusi terbaiknya kepada masyarakat dan terus mensejahterakan agen-agennya. Agen Pegadaian telah memberikan kontribusi positif terhadap kinerja Pegadaian Cabang Takalar. Jadi alhamdulillah ini kita memasuki tahun 2020, itu kontribusi agen tadinya kita berpikir hanya kurang lebih 25 miliar. Tapi begitu di akhir tahun ternyata bisa mencapai 30-an, dan itu berarti kurang lebih 20% dari keseluruhan omset kita di tahun 2020. Kenapa demikian? Itu karena ada semacam ketertarikan dari masyarakat untuk menjadi agen. Gitu. Nah, di sisi lain agen sendiri kenapa tertarik? Karena memang banyak bonusnya, banyak insentifnya, ada hadiahnya, banyak rewardnya setiap saat yang membuat dia semakin tertarik. Dan itu sangat mudah mereka raih, sangat mudah. Nah, jadi kita tidak heran ketika yang tadinya hanya kurang lebih 35 di akhir tahun itu sudah 62 orang yang jadi agen Pegadaian. Jadi masyarakat itu lebih senang ketika dia mau menggadai emas misalnya untuk produk KCA, itu kan tidak perlu lagi ke cabang, dia cuma titip di agen, kemudian uangnya petugas agen ini yang datang ke cabang, ke outlet untuk menyelesaikan, nanti uangnya tinggal diterima oleh nasabahnya di agen tersebut. Jadi sangat-sangat mudah. Begitu juga ketika dia harus tebus, dia tinggal ke agen, sebentar barangnya sudah langsung bisa diambil di agen itu. Nah, begitu juga dengan produk lain. Kemudahannya adalah berkas misalnya untuk produk kreasi, ya, untuk produk kreasi yang untuk modal kerja, modal usaha, itu lewat agen pun bisa. Jadi berkas dikasih masuk di agen, kemudian diselesaikan di cabang, itu akan membuat rantainya akan lebih cepat untuk kita selesaikan, mengingat bahwa ternyata dengan agen ini sangat efektif karena mereka sudah lebih dekat dengan calon nasabah kita. Nah, ketika itu tersampaikan berkasnya di agen, itu dengan mudah aksesnya dia bawa ke cabang, prosesnya juga bisa lebih cepat. Nah, kemudian tim kami yang akan turun untuk survei itu juga dengan lebih mudah. Dengan menjadi agen, mereka mendapat fee baik dari fee administrasi maupun sharing sewa modal atau sharing pendapatan yang selama ini sudah berjalan. Agen ini kita juga berharap mereka bisa tumbuh sehat, tumbuh besar, karena mempunyai manfaat yang sangat-sangat besar, baik untuk mitra agen kita sendiri maupun kontribusi ke negara melalui PT Pegadaian Persero. Moga-moga bermanfaat dan bisa memberi informasi yang konstruktif, bahkan sedikit provokatif yang positif, agar masyarakat tergerak juga untuk berpartisipasi menjadi mitra Pegadaian melalui agen-agen Pegadaian. Nah, ini juga sangat didukung dengan
agen get agen, ya, karena agen juga bisa merekrut seseorang untuk menjadi agen, dan ini potensinya juga sangat luar biasa karena begitu agen yang ditarik oleh agen itu mendapatkan transaksi, mereka juga bisa mendapatkan reward atau insentif dari transaksi dari agen yang direkrut. Nah, seperti itu. Jadi ini yang membuat semakin banyak, dan alhamdulillah peningkatannya memang luar biasa untuk kontribusinya, karena tadinya kita harap cuma 25%, nah ternyata bisa sampai menjadi 32% terhadap kontribusinya terhadap apa yang kita capai di tahun 2020. Agen Pegadaian sebagai salah satu tenaga pemasar hebat kami dalam meraih kepercayaan masyarakat. Melalui agen, masyarakat dapat lebih mudah mengakses produk-produk atau layanan Pegadaian, sehingga visi menjadi agen inklusi keuangan dapat terwujud. Karena itulah kehadiran agen-agen Pegadaian sangat krusial bagi kami, terutama di Pegadaian Kanwil 6 Makassar. Sebagai salah satu kantor wilayah dengan wilayah yang terluas, agen-agen Pegadaian hadir untuk membantu memastikan seluruh lapisan masyarakat mendapatkan info ataupun akses ke produk Pegadaian. Hingga saat ini, agen Pegadaian Kanwil Makassar mencapai 3.200 agen, dan diantaranya ada 1.700 agen aktif telah dibukukan kenaikan omset sebesar hampir 300% dari 400 miliar di tahun 2019 ke 1,2 triliun di tahun 2020. Semoga kontribusi positif ini dapat kita teruskan tidak hanya dari segi omset tapi juga jumlah agen Pegadaian. Dengan proses pendaftaran yang mudah dan sharing fee yang kompetitif, kami rasa agen Pegadaian memiliki banyak keuntungan yang layak untuk diperuntukkan. Jadi, untuk masyarakat yang ingin menjadi atau mendapatkan penghasilan tambahan, silakan datang menjadi agen Pegadaian melalui outlet-outlet Pegadaian terdekat. Saya ucapkan selamat ulang tahun kepada Pegadaian yang ke-120. Jayalah selalu sepanjang masa. Agen Pegadaian makin dekat, makin mudah. Agen Pegadaian UPC Patalasang Cabang Takalar, Ewako. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaka. Sekarang masa-masa pandemi itu apa-apa susah. Event-event stand up susah. Makanya saya mengucapkan terima kasih untuk Pegadaian, karena berkat Pegadaian ya alhamdulillah saya satu keluarga pakai baju baru ya kalau lebaran. Terima kasih Pegadaian. Jadi ini tuh video virtual. Jadi saya take-nya di rumah pakai green screen. Sama panitia itu saya disuruh stand up di Gade-Gade Pegadaian yang di BTP. Ya Allah, itu kan kafe toh. Sementara ini bulan puasa, saya disuruh take-nya siang-siang. Saya tidak tahu ini Pegadaian niatnya mau kasih saya rezeki atau mau kasih saya kalah. Jadi Gade-Gade Pegadaian itu seperti ini. Teknologi bebas. Saya dan Pegadaian itu punya hubungan emosional yang kuat sekali. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya kalau sudah menjamret, itu saya kasih masuk di Pegadaian. Dan keluargaku itu pernah bertengkar gara-gara cincin kawinnya mamaku hilang. Cincin kawinnya hilang, terus ditanya, mana cincin kawinmu? Ini waktu saya mencuci hilang ini. Ya bapakku mengerti, karena mencuci berarti hilangnya tidak sengaja. 3 bulan kemudian orang Pegadaian datang ke rumah. Mamaku pusing, cari alasan. Bapakku tahu. Ditanya mamaku, kau itu hari kau bilang cincinmu hilang waktu kau mencuci, ini kenapa ada dalam Pegadaian? Mamaku jawab, anu pak, jadi waktu saya mencuci itu saya mencucinya di Pegadaian. Dan Pegadaian ini keren karena tagline-nya mengatasi masalah tanpa masalah. Cuman tagline ini tidak boleh salah kaprah. Jangan sampai ada orang yang berpikir semua masalah bisa diselesaikan di Pegadaian. Tidak semua. Karena pernah saya lihat ada bapak-bapak itu lari kencang masuk di Pegadaian. Ternyata di luar dia ada masalah, hampir di masa gara-gara curi motor. Jadi tidak semua masalah bisa diselesaikan di Pegadaian. Terus Pegadaian Expo ini keren karena temanya keluarga pandai dengan investasi melalui emas. Jadi kita tuh memang harus investasi dengan emas. Karena emas itu stabil,
harganya selalu bagus begitu, meskipun turunnya tidak banyak, tapi kalau lagi naik begitu. Harga yang mahal turunnya tidak banyak. Saya tidak pernah dapat kasus ada emas yang harganya turun sekali. Karena saya tidak pernah dengar ada orang yang datang ke Pegadaian jual emas, terus orang Pegadaian bilang, aduh sorry Pak, ini emas lagi turun, jadi kita cuma bisa kasih uang pembeli bensin Pak. Tidak pernah. Terus investasi dengan emas ini bagus, apalagi untuk biaya pendidikan anak cucu nanti. Karena saya itu rasa sekali sekarang, mungkin karena nenekku tidak berinvestasi di Pegadaian, tidak ada investasi emasnya, jadi saya sekarang keluargaku susah. Karena saya pernah minta uang sama nenekku, itu malah dikasih cerita-cerita masa lalu. Saya pernah minta, Nek, tolong dulu bayarkan ini uang SPP ku, apalagi sekarang kuliah virtual ini harus beli kuota. Nenekku bilang apa? Sekarang Pito ada kuota nak. Dulu di masa-masanya nenek jalan kaki pergi sekolah, naik gunung, menyeberang sungai. Kau lihat nenek, alhamdulillah sekarang nak lumpuh. Jadi saya itu selalu bermimpi teman-teman, saya harus menjadi orang yang bisa merubah nasib keluargaku begitu. Makanya saya itu mau berinvestasi emas di Pegadaian biar masa depannya anakku, cucuku begitu tidak susah. Karena saya itu selalu iri dengan orang yang kerja di kantoran. Karena orang kerja di kantoran itu enak, pakaiannya rapi begitu toh. Pulang kerja pakaiannya kotor, celananya kotor, dicucikan sama istrinya. Istrinya biasa kalau cuci celana suami kan diperiksa kantongnya, dapat uang biasa. Bapakku itu tukang batu. Bapakku pulang kerja celananya kotor, dicucikan sama mamaku, diperiksa kantongnya ada semen 2 sak. Susah ya Allah. Cuman saya bangga karena tukang batu itu badannya kuat sekali. Fisiknya bapakku itu kuat teman-teman. Bapakku kalau misal pasang spion motor, spionnya dia pegang, motornya dia putar. Saya Zaka, terima kasih. Kipa mo pora mama, ridalekan labirita, riempo matinggita, risa rikaratuanta. Satuli-tuli kanangku karaeng, bangai na lahereku. Beranjaku ni pateba, bangkulukku ni soeang. Ikat te jarung karaeng, naik kambe, banam panjai. Antale ko jarung, nama minawang banam panjai. Punna sallan takamaya, aruku ridale kanta, bawangnya nariboko, pasang iriana tanjari, cakal lawar arengku, nani sare dawa eja. Sikam mamine, aruku ridale kanta. Alle dael lamakke longi atanta. O daeng ta bekarae. O daeng ta bekarae. Alle daeng empoma. Alle daeng empoma, empoma rima